Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa su'uban wa ila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Sayyidul Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tidak lupa Al-Fakir panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua umat Islam ataupun seluruh makhluk Allah yang berada di muka bumi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua umat manusia diberi taufik dan hidayah dan inayah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu gerbang rezeki milik kita semua, yakni apapun tujuan kita, cita-cita kita, keinginan kita yang diperjuangkan oleh kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini marilah kita berbicara sedikit tentang keanehan-keanehan di klan Ba'lawi yang ada di Nusantara ini. Sudah sekian lama, 2 tahun lebih, tentang polemik nasab ini, sampai sekarang alhamdulillah sudah beres. Alhamdulillah sudah selesai. Apa ujungnya? Apa selesainya? Apa keputusannya? Yaitu adalah hakul yaqin, dengan jelas bahwa Habib Ba'lawi itu adalah bukan duriyah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kajian kitab-kitab nasab, berdasarkan kajian kitab-kitab sejarah, menurut penelitian ahli filologi, dan begitu pula menurut ahli genetik, bahwa Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, khususnya umumnya yang ada di dunia, maka adalah nasabnya maqtu'un mardudatun,
yakni terputus dan tertolak, bukan duriyah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak keanehan-keanehan di klan Habib Ba'alawi ini. Apa keanehannya, keganjilannya adalah sungguh aneh. Mereka mengadakan eksekusi-eksekusi, penyerangan-penyerangan, kerasan, keradikalan yang mereka tunjukkan, yang mereka pertontonkan di wajah Nusantara, khususnya umumnya di hadapan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini tidak sedikit orang yang berpendapat, tidak sedikit umat manusia yang berasumsi bahwa Habib Ba'alawi adalah diputuskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nasabnya itu adalah salah besar. Itu adalah tidak benar, karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak membatalkan nasab Habib Ba'alawi. Beliau hanyalah peneliti, beliau hanyalah penemu. Yang membatalkan itu adalah ulama-ulama terdahulu, seperti ulama yang menyusun kitab Sirri Silsilatil Alawiyah, ulama yang menyusun kitab Umdatut Talib, ulama yang menyusun kitab Syajaratul Mubarakah, seperti ulama yang menyusun kitab Al-Majdi, seperti ulama yang menyusun kitab Al-Asili, seperti ulama yang menyusun kitab Al-Muntakilah Tolibiyah. Jadi yang memutuskan bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi yang memutuskan nasab Habib Ba'alawi adalah ulama-ulama salaf, ahli sejarah, ahli nasab. Itulah yang memutuskan nasab Habib Ba'alawi, bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan orang yang punya asumsi, wah, si Imad memutuskan nasab Habib Ba'alawi, tolol orang yang berbicara seperti itu. Atau si Imad dengan kawan-kawannya yang memutuskan nasab Habib Ba'alawi, itu pun tidak benar. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanyalah penemu, hanyalah peneliti, tapi yang memutuskan adalah ulama-ulama salafus saleh, yakni ahli nasab dan ahli sejarah dan ahli filologi dan ahli genetik, adalah yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa ditolak, karena itu adalah ilmiah. Dan begitu pula Habib Ba'alawi jangan merasa sakit hati karena terputus nasabnya kepada Rasulullah, karena tidak ada pengaruh apa-apa tentang nasab. Bukankah kemuliaan manusia bukan karena nasab, tapi kemuliaan manusia itu adalah karena takwanya. Punya ilmu, bertakwa, itulah manusia yang mulia, yang tinggi derajatnya di hadapan umat manusia, di hadapan Allah. Seperti itu juga. Jangan kita gila nasab. Wah, kita nasab putus, kita uring-uringan, caci maki,
didohirkan, hina menghina, dipublikkan. Naudzubillah. Jadi dengan adanya penelitian, pemutusan nasab Ba'alwi ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu Habib Ba'alwi syukuri. Dengan adanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah suatu pencerah dan suatu pembawa rahmat, khususnya bagi Habib Ba'alwi dan umumnya bagi seluruh umat manusia yang mempercayai bahwa Habib Ba'alwi itu adalah turunan Nabi, padahal itu adalah bukan. Jadi dengan diberitahunya, dengan dikasih pengertiannya, ini adalah suatu rahmat. Jadi rahmat bagaimana? Ya kita asalnya salah, kita diberi petunjuk jalan yang benar. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dholatul mu'minina wajadah ittaqotoh. Jadi kebaikan, kebenaran, hak, apabila ada yang menemukan karena hilang daripada kita, maka ambillah oleh kita dengan senang hati. Ucapkan terima kasih kepadanya, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya penyerangan, eksekusi, keradikalan, saling mengejek, saling menghina, saling menghujat, naudzubillah. Tidak usah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar Nabiullah Sayyidul Kaunain, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, itu adalah suatu tauladan, contoh bagi umat manusia. Karena Nabi kita adalah liutamima makarimal akhlak, pembawa akhlak yang mulia. Oleh karena itu, wujudkan akhlak kita. Hilangkan caci mencaci, hilangkan hina menghina. Karena itu adalah bukan ajaran Islam. Justru itu adalah dibenci, dicela, dilarang oleh agama kita, yakni al-Islam. Karena yang dinamakan Islam itu adalah al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisani. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah manusia yang menjaga lisannya, tangannya daripada menyakiti sesama. Jadi orang Islam itu seperti itu. Lisan dijaga, tangan dijaga, supaya jangan sampai lisan menyakiti, tangan pun menyakiti kepada sesama kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang dibicarakan Al-Quran, yang dibicarakan Al-Hadis, kitab-kitab dan kitab, tapi ternyata mulutnya masih keluar kata-kata sampah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ada lagi sebutan kata-kata si iman. Jangan ada lagi. Mari kita saling hormat menghormati, saling memuliakan, saling menyayangi di antara kita. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah ulama Allah yang wajib kita untuk menghormatinya. Dan siapapun, bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, siapapun, para ulama yang membawa ilmu Allah dan melaksanakan, melakukan, mengaplikasikan ilmu Allah, maka harus kita hormati, harus kita muliakan, dan harus kita rangkul sedekat-dekatnya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Bukankah Nabi kita telah bersabda, la'nul mu'minin kakocli, menyupatani, melaknat, mencaci maki, menghina kepada sesama kita itu. La'nul mu'min kakocli, melaknat orang mukmin itu adalah
sama dengan membunuhnya. Dalam arti besar dosanya. Kita bilang-bilang mentang-mentang kita pencinta Muhibbin Habib Alwi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani disebut si Imad. Terus kawan-kawannya juga sama si Fuad. Wah, tidak ada lagi yang namanya status, mau dokter, mau ulama, mau peneliti, mau cendekiawan. Kalau memang tidak sepaham dengan mereka, mereka hilangkan sebutan itu, langsung disebut nama aja. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita menghormati, saling menghormati sesama siapapun itu. Karena kalau kita masih ada penghinaan, mengremehkan, menyepelekan, naudzubillah. Jadi oleh karena itu, kita saksikan, kita lihat, kita dengarkan. Kalau masih ada caci maki terhadap sesama, apalagi terhadap ulama, berarti itu manusia itu adalah manusia sampah. Tidak ada artinya. Walaupun dia berbicara Al-Quran, walaupun dia berbicara hadis, kitab, dan kitab, tapi masih keluar dari mulutnya kata-kata sampah, penghinaan, meremehkan kepada ulama, apalagi jangankan terhadap ulama, sesama saja, itu adalah tidak ada bedanya dengan iblis al-la'in. Iblis pintar, iblis hebat, iblis berwawasan, tapi tetap kepintarannya, wawasannya adalah mulghah, tidak ada gunanya. Jadi sekarang juga kita seperti itu, walaupun kita berbicara seperti apapun, tapi judulnya kita menghina, meremehkan, melemahkan orang lain, maka tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Ya artinya ya udah, kita ayo damai, kita ayo bersatu, kita saling merangkul, kita saling memuliakan. Ayo kita bersatu, menyatu, melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang batalnya Habib Alwi tidak nyambung kepada Rasulullah, itu adalah jangan dipermasalahkan. Tidak apa-apa, turunan apapun kita, nasab kita nyambung kemanapun, tidak menjadi masalah. Genetik kita pun genetik Yahudi apa genetik Fir'aun, tidak menjadi masalah. Yang penting kita beragama Islam, takwa, berilmu, selesai, kita manusia yang mulia. Walaupun turunan kita adalah nyambung ke Rasulullah, misalkan turunan kita nyambung misalkan ke Wali Songo, misalkan, tapi kelakuan kita tidak benar, kita tidak bertakwa, tidak berilmu, tetap itu adalah tidak ada kemuliaan. Oleh karena itu, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita hentikan polemik ini. Ayo hentikan polemik ini. Jangan sampai ini benar-benar menjadi fitnah sarra yang dibahas oleh Rasulullah SAW. Karena fitnah sarra itu kata Rasulullah adalah dukhanuha yakhruju min tahti qadamain rajulin ahli baiti yaj'amu annahum minni laisa minni inna ma'auliya al-muttaqun. Jadi fitnah saro, polemik, masalah gunjang-ganjing yang tidak kunjung selesai, itu adalah keluar daripada ahli baitku, kata Nabi. Mereka mengaku mereka adalah dariku, tapi mereka sebenarnya bukan dariku. Karena aulia itu yang dicintai oleh Allah itu adalah al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ayo sekali lagi, udah selesai polemik nasab ini. Dan ayo kita akui kebenaran ini.
akui hak ini. Kalau memang kita tidak mau termasuk kepada orang-orang yang sombong, takabur, na'udzubillah. Karena Nabi telah bersabda di dalam hal ini, al-kibru, yang dinamakan takabur itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu adalah ciri tanda orang yang takabur. Sudah maklum orang yang takabur itu adalah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian. Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Allahumma la tu'ahidna inasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.